Informasi lain, saudara, oknum polisi yang menganiaya penagih utang di Palembang, Sumatera Selatan menyerahkan diri usai ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Polisi menyebut saat ini Aibtu FN tengah menjalani pemeriksaan di Bidpropam Polda Sumsel. Aibtu FN yang juga anggota Sabhara Polres Lubuk Linggau yang menganiaya penagih utang menyerahkan diri ke Polda Sumatera Selatan pada Senin siang. Aibtu FN panik dan mencoba melawan karena adanya ancaman dari 12 orang penagih utang. Selain memeriksa penganiayaan terhadap korban, polisi juga menyelidiki dugaan ancaman penagih utang saat hendak mengambil paksa mobil. Aibtu FN telah menyerahkan diri ke Polda Sumsel dengan dikawal dari personil Intel dan Reskrim Polres Lubuk Linggau. Laporan polisi yang sudah dibuat, baik itu laporan polisi yang dibuat oleh dari pihak debt collector ataupun dari istri Aibtu FN. Tentu ini dua hal yang sedang kami tangani nanti berdasarkan alat bukti dan fakta di lapangan. Senjata tajam yang digunakan Aibtu FN untuk melukai kawanan penagih utang dan mobil beserta STNK disita sebagai barang bukti. Sementara senjata airsoft gun yang sempat ditembakkan Aibtu FN diakui dibuang ke sungai. Kini Aibtu FN akan ditempatkan di Patsus selama 30 hari. Udah ngalang lagi badan. Bertombor. Laju. Oh. Ngagang kan. Udah ngalang lagi badan. Bertombor. Video cekcok antara Aibtu FN dengan penagih utang ini bermula di sebuah parkiran mal di Palembang pada Sabtu kemarin. Penagih utang bertemu pelaku dan kemudian berupaya mengambil paksa mobil yang menunggang cicilan sejak tahun 2022. Saat keributan terjadi, pelaku pun sempat melepaskan tembakan ke arah penagih utang. Namun, karena tembakan tidak mengenai sasaran, pelaku lalu mengeluarkan senjata tajam yang kemudian melukai korban. Saat ini, pelaku yang merupakan anggota Sabhara Polres Lubuk Linggau telah menyerahkan diri ke Polda Sulawesi Selatan. Usai dirinya ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kejadian seperti yang sudah terjadi sudah diakuinya juga sebagai yang bersangkutan. Memang perbuatan tersebut dilakukan karena memang kondisi daripada anggota tersebut panik ya, karena menghadapi 12 orang tentunya yang belum tentu juga dikenal oleh dia ya, yang berusaha untuk mengambil kendaraan yang dia gunakan. Polisi menyebut senjata yang digunakan pelaku saat melepaskan tembakan ke arah penagih hutang merupakan senjata airsoft gun. Memiliki airsoft gun belum ada izinnya, Pak. Ini masih kami dalami lagi, apa airsoft gun itu terdaftar atau tidak. Nah, kemudian mengenai senjata tajam, betul senjatanya adalah senjata penikam. Kalau senjata penikam itu jenis belati, gitu, Pak. Itu bukan senjata orang-orang yang untuk di kebun, yang untuk mungkin membabat tanaman atau rumput, bukan senjata penikam. Nah, itu tidak dibenarkan. Semua warga negara tidak dibenarkan untuk membawa senjata penikam, apalagi ke tempat umum dipergunakan, apalagi itu lebih salah lagi, gitu, Mbak. Polisi memastikan proses hukum terhadap Aibtu FN sebagai anggota Polri akan berjalan secara transparan dan akuntabel. Namun, ia pun tak menampik apabila perbuatan kawanan penagih utang juga telah menyalahi aturan dengan mengambil paksa mobil secara langsung. Tim Liputan, Kompas TV.
Untuk membahas mengenai aksi penganiayaan polisi kepada penagih utang atau debt collector di Palembang, Sumatera Selatan, sudah bergabung bersama kami anggota Kompolnas Yusuf Warshim. Selamat petang, Pak Yusuf. Selamat petang, Mas Rahmat. Baik, Pak Yusuf, bagaimana Anda melihat penanganan kasus ini oleh polisi di Sumatera Selatan? Ya, terima kasih Mas Rahmat. Kami dari sejak beredar rekaman video itu melakukan pemantauan dan mengumpulkan berbagai macam informasi yang beredar di media sosial dan kemudian ada dalam pemberitaan media konvensional seperti di Kompas TV. Ini kita pahamin sebenarnya yang sering terjadi juga, ini namanya benturan antara developer yang sering terjadi dengan masyarakat yang dikatakan meminjam, di mana developer itu kan targetnya kalau sudah di lapangan itu menarik secara sepihak kendaraan bermotornya. Debt collector, Pak Yusuf ya? Ya, debt collectornya kan menagih secara sepihak yang sering terjadi, dan itu sering juga ada laporan polisi yang masuk ke Kompolnas juga mengeluhkan. Nah, kali ini benturan itu terjadi kepada oknum anggota polisi. Nah, benturan-benturan seperti ini sering terjadi, hanya kali ini terjadi antara debt collector dengan yang pihak masyarakatnya itu anggota polisi. Ini tentu kita sayangkan kejadian ini, yang ini dialami oleh oknum anggota polisi. Sementara ini kita sudah memantau, namun secara resmi kami sudah melakukan proses pengiriman permintaan klarifikasi ini sementara dalam proses agar penjelasannya utuh. Hanya kasus ini tentu kami sebagai pengawas mendorong agar tetap ditangani secara profesional, transparan, dan akuntabel kedua belah pihak. Baik, Pak Yusuf. Ya. Ini artinya harus dipisahkan antara ancaman pihak debt collector dan juga kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anggota polisi. Ya, kalau kaitannya dengan debt collector itu kan sebagaimana yang di awal saya katakan itu kan sering terjadi di lapangan dengan masyarakat yang memiliki hutang. Ya itu kita sudah tahu lah, karena juga ada keluhan juga yang sampai ke Kompolnas, ancaman, kekerasan itu kan sering terjadi dilakukan oleh debt collector. Nah, kali ini terjadinya pada oknum anggota polisi. Nah, di mana oknum anggota polisi, sebagaimana yang kita lihat di rekaman itu dan penjelasan sementara, ada kepanikan dan melakukan pembelaan diri, keterdesakan, kemudian pada saat ini sudah diproses di Propam. Saya kira itu yang akan terus kami dorong penanganannya, apalagi kalau memang ada laporan polisi dari pihak debt collector, ya tetap diproses secara profesional. Baik, Pak Yusuf, tadi kalau membawa airsoft gun, ada senjata penikam juga yang disampaikan dibawa oleh anggota Polri ini. Bagaimana? Apakah cukup di Propam atau ada proses hukum pidananya juga yang harus diselidiki di sini? Ya, baik itu dugaan pelanggaran kode etiknya, disiplinnya, maupun ada indikasi dugaan tindak pidananya, tetap dua-duanya diproses. Itu yang kami dorong, tentu dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Itu Mas Rahmat. Baik, kalau status hukumnya sekarang bagaimana informasi yang Anda peroleh, di Kompolnas peroleh? Kami sementara ini sedang proses melakukan permintaan klarifikasi sebagaimana lazimnya agar kami mendapatkan penjelasan yang utuh. Nanti di sana baru kita lihat apabila ada hal-hal yang perlu diberikan masukan, saran, kami akan berikan, apakah itu kaitannya dengan SOP ataupun kaitannya dengan kepemilikan senjata api yang dalam penjelasan sementara itu airsoft gun, yaitu nanti kita berikan saran-saran. Namun sementara ini kami sedang melakukan proses permintaan klarifikasi, harap kita tunggu. Tapi kalau secara aturan bagaimana seorang anggota Polri membawa airsoft gun dan juga tadi senjata penikam? Apakah itu kalau secara aturan ada pelanggaran atau bagaimana, Pak Yusuf? Airsoft gun itu kan tetap ada izinnya. Nah, ini kan tentu menjadi materi yang perlu dilakukan pendalaman dan pemeriksaan di Propam. Biar kita serahkan, kita dorong pihak Propam untuk. Kalau tadi yang senjata penikam yang tidak boleh, yang tidak dibolehkan di masyarakat manapun itu bagaimana, Pak Yusuf?
yaitu terkait materi pemeriksaan biar kita serahkan kepada pihak Propam untuk melakukan pemeriksaan apakah benar demikian senjatanya. Sementara ini juga satu hal yang perlu kami mintakan klarifikasi, Mas Rahmat. Termasuk hutang, apakah memang betul punya hutang 2 tahun yang belum terbayar. Itu yang perlu kita mintakan klarifikasi juga. Baik, terima kasih Pak Yusuf Warshim, anggota Kompolnas telah meluangkan waktu untuk menyampaikan pandangannya terkait dengan kasus ini di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih Pak Yusuf.